Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi penonton sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bu Fitri. Jadi di video ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana kami menganalisis data, meregresi suatu data sebagai tugas dari mata kuliah Ekonometrika. Kami akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan data dan bagaimana menginterpretasikan hasil dari analisis data tersebut. Namun sebelum itu, izinkan saya, Fikri Badruzzaman, mengenalkan anggota kelompok kami dan apa saja tugas-tugasnya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Fikri Badruzzaman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana interpretasi dari hasil analisis menggunakan data. Lalu kemudian ada Wahyu Muhammad Ali Sobirin. Beliau yang akan eh, menjadi operator, bagaimana mengoperasikan data. Lalu kemudian ada Anggi Anggriawan, 1031 yang akan mm, mohon maaf ada beberapa kendala teknis tadi. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami yang selanjutnya yaitu Anggi Anggriawan. Beliau yang akan menjelaskan uh, hasil uji seperti uji multikonerialitas dan yang akan menjelaskan hasil uji klasik yaitu saudara Anggi Anggriawan dari hasil analisis statistik kita. Dan terakhir ada uh, saudari Holly Fatunisa, beliau yang akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan datanya. Oke, without any further ado, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke bagaimana cara mengoperasikan data yang akan dijelaskan oleh Holly dan dioperasikan oleh Wahyu. Silakan, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakalan ngelakuin apa namanya cara pengoperasian statanya ya. Jadi pertama-tama langkah-langkah pertama tuh kita buka aplikasi Stata dulu yang ada di laptop. Nah, setelah dibuka, kita buka di filenya untuk memasukkan perintah di statanya. Buka di filenya. Setelah itu pergi ke folder dan cari folder data yang sudah dibuat. Setelah ketemu, copy address folder tersebut. Lalu kembali ke do file di Stata dan ketik perintah cd. Lalu copy paste file filenya tadi. Setelah itu Ctrl D atau execute. Setelah itu lakukan langkah selanjutnya dengan memasukkan file Excel ke Stata dengan cara mengetik import Excel using dan lihat nama filenya di folder, yaitu data tugas huruf besar semua. Lalu kembali ke Stata dan ketik data tugas. Setelah itu ketik titik lalu XLSX, first row. Setelah itu execute. Selanjutnya adalah lalu buka kurung masukkan variabel jumlah penjualan, harga barang, dan iklan, lalu tutup kurung. Lalu spasi dan buka kurung lagi, masukkan variabel baru, yaitu jumlah penjualan sebagai Y, harga barang sebagai X1,
dan iklan sebagai X2. Langkah selanjutnya adalah memasukkan perintah sum pada do file untuk variabel Y, X1, dan X2. Setelah itu, regress variabel Y, X1, dan X2. Nah, selanjutnya adalah mencari uji normalitas dengan membuat perintah serve lalu memasukkan variabelnya. Next, cari uji multicollinearitas dengan memasukkan perintah stat.pip. Dan terakhir, melakukan uji heterokasdisitas dengan memasukkan perintah stat.htest. Terus selanjutnya menginterpretasikan akan disampaikan oleh saudara Zikri dan Anzul. Oke, baik. Terima kasih Wahyu dan Holly atas penjelasan penggunaan statanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana interpretasi dari hasil operasi tadi. Mungkin filenya nggak apa di minimize dulu biar kelihatan lebih jelas. Oke. Jadi pertama saya akan menjelaskan bagian yang sudah ada, yaitu summarize dulu. Nah, jadi di summarize ini kita dapat lihat ya bahwa ada 3 variabel Y, X1, X2, yang mana Y merupakan variabel dependent, yaitu jumlah penjualan. Kemudian X1 adalah variabel independent, yang mana merupakan harga barang. Dan X2 adalah variabel independen yang lain, yaitu iklan. Satuan yang kami gunakan di sini adalah dolar, jadi jumlah penjualannya dolar, lalu harga barangnya dolar, dan iklan adalah biaya iklan, jadi satuannya juga dolar. Nah, dari hasil summarize ini bisa kita lihat bahwa ada jumlah observasi sebesar 75 masing-masing variabel, baik itu Y, X1, X2. Kemudian bisa kita lihat rata-rata dari masing-masing variabel. Yang pertama, dari variabel Y dulu memiliki rata-rata sebesar 77,37, lalu memiliki nilai minimum sebesar 62,4, dan atau nilai terkecil 62,4, dan nilai maksimum, nilai terbesarnya yaitu 91,2 dolar. Dan untuk X1, variabel X1 memiliki nilai rata-rata sebesar 5,68 dan memiliki nilai minimum sebesar 4,83 dolar dan nilai maksimum sebesar 6,49 dolar. Dan yang terakhir, variabel X2 memiliki nilai rata-rata sebesar 1,84 dengan nilai minimum, nilai terkecilnya 0,5, dan nilai maksimumnya sebesar 3,1. Selanjutnya kita beralih ke hasil regresinya. Baik, terima kasih. Jadi di regresi ini dapat kita lihat ada beberapa yang dapat bisa kita interpretasikan. Yang pertama adalah ada konstanta. Nah, nilainya sebesar 118,91. Interpretasinya apa? Artinya apabila kedua
variabel independen X1, X2 ini bernilai 0 atau tidak ada, maka nilai dari penjualan, jumlah penjualan atau nilai dari Y adalah sebesar ini, sebesar konstantanya atau dalam persamaannya dikenal sebagai B0, yang mana sebesar 118,91 apabila kedua variabel independen X1, X2 itu bernilai 0. Selanjutnya bisa kita lihat koefisien dari variabel independen X1 sebesar min 7,9. Interpretasinya adalah apabila X1 atau harga barang turun sebesar 7,9, maka $7,9, maka hal tersebut akan menaikkan jumlah penjualan sebesar satu unit satuan, yang mana satuannya adalah dolar, akan meningkatkan eh, penjualan sebesar $1. Kemudian untuk variabel X2, nilai koefisiennya adalah sebesar 1,86. Interpretasinya adalah artinya apabila ada kenaikan sebesar 1,86 dari biaya iklan, $1,86 dari biaya iklan, maka hal tersebut akan mempengaruhi jumlah penjualan, akan membuat jumlah penjualan naik sebesar $1. Kemudian mungkin kita akan bertanya-tanya, lalu variabel independen yang mana yang memiliki pengaruh yang paling signifikan? Hal ini bisa dilihat, pertama adalah kita lihat bagaimana tingkat keyakinan dari regresi ini adalah sebesar 95%, yang mana artinya memiliki alfa sebesar 5% atau 0,05. Cara melihat bagi variabel mana yang paling signifikan adalah melihat mana yang paling kecil dari alfanya. Bila kita lihat dari tabel yang ada di layar, bahwa yang paling kecil adalah p-value dari X1, yang mana hanya 0,00. Artinya variabel yang paling signifikan mempengaruhi Y adalah X1 atau harga barang. Ya, 0,00, dan ya sedangkan untuk X2 memiliki p-value sebesar 0,008. Artinya itu yang kedua, variabel kedua yang signifikan terhadap mempengaruhi jumlah penjualan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan R square. Nah, bisa dilihat di layar bahwa nilai R square yang kita dapatkan adalah 0,4483. Interpretasinya adalah artinya dua variabel independen X1, X2 ini memiliki pengaruh sekitar 44% terhadap Y atau terhadap jumlah penjualan. Artinya sisanya kurang lebih sekitar 56% itu dipengaruhi oleh variabel di luar variabel yang diteliti, di luar X1, X2, di luar harga barang dan biaya iklan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Jikri. Saya di sini akan menjelaskan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Berdasarkan data tersebut dari variabel Y, X1 dan X2 sebesar observasi sebanyak 75 dengan nilai W 0,98310, dengan variabel X1-nya sebesar 0,9694, nilai X2-nya adalah 0,96447. Untuk nilai V-value-nya variabel Y sebesar 1,1, nilai X1-nya sebesar 3,8, dan nilai X2-nya sebesar 2,3. Dan nilai Z-nya adalah variabel Y sebesar 0,2, variabel X1 sebesar 2,9, dan variabel X2 sebesar 1,8. Dan sedangkan nilai probabilitas lebih besar dari Z.
Nah, asumsi klasik dari uji normalitas itu adalah untuk mengetahui nilai residual dan distribusi normal. Ketika kita asumsi klasik kan di hipotesis H0-nya adalah distribusi normal, sedangkan HA-nya adalah bukan distribusi normal. Apabila nilainya lebih dari 0,05, maka disebut distribusi normal. Ketika kurang dari 0,05, maka disebut distribusi tidak normal. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka variabel Y yaitu sebesar 0,41723, nilainya berarti di atas 0,05, berarti H0-nya diterima, artinya residualnya distribusi normal. Jadi untuk variabel X1 atau variabel harga barang yaitu nilai sebesar 0,00155, artinya berada di bawah 0,05, artinya H0-nya ditolak, H-nya diterima, artinya residualnya tidak distribusi normal. Artinya untuk X2-nya nilainya sebesar 0,03356 dan nilainya juga di bawah 0,05, artinya H0-nya ditolak dan H-nya diterima, artinya residualnya tidak distribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi multikolinearitas. Berdasarkan variabel tersebut, uji multikolinearitas itu terjadi jika nilai toleransi I for VIF di atas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka ketika nilai tersebut sama, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan data tersebut, dari variabel X1 nilai VIV-nya sebesar 1,00 dan nilai 1 per VIV-nya sebesar 0,999305, maka variabel X1 itu lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya untuk variabel X2 yang sebesar VIV-nya sebesar 1,00 dan variabel nilai I per VIV-nya 0,999305, artinya X2 juga lolos dalam uji multikolinearitas. Artinya, kedua variabel tersebut yaitu variabel X1 harga barang dan X2 iklan lolos dalam uji multikolinearitas. Artinya maksud dari multikolinearitas itu adalah hubungan antara variabel X1 dan X2 tidak mempunyai korelasi antara variabel independen. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada uji heterodastisitas. Berdasarkan data tersebut dari CH12, data pertama yaitu sebesar nilainya 0,34 dan probabilitasnya itu lebih besar daripada CH1 sebesar 0,5614. Berdasarkan jika datanya di atas 0,05, maka lolos uji heterodastisitas. Berdasarkan data tersebut, maka nilai-nilai 0,5614 tersebut di atas 0,05, maka data tersebut lolos uji heterodastisitas. Mungkin itu saja interpretasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi dan yang sebelumnya Wahyu dan Holly yang telah memaparkan tentang penggunaan stata dan interpretasinya. Mungkin terakhir baik, terima kasih buat penonton yang telah menyimak penjelasan dari kelompok kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun salah kata. Semoga bermanfaat. Saya dan kelompok 3, Anggi, Holly, dan Wahyu mengucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.